Waspadai PSIS Semarang, Bojan Hodak, mereka akan mengerahkan 300% kemampuan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengingatkan anak asuhnya untuk waspada dan bekerja keras saat menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. Menurut Bojan, PSIS merupakan salah satu tim kuat di kompetisi BRI Liga 1 2024-2025, apalagi ketika bertanding di kandang. Walaupun, pada musim ini jika melihat klasemen sementara PSIS berada di bawah Persib, yakni menempati peringkat ke-13 dengan mengumpulkan 21 poin. Posisi mereka yang berada di papan bawah harus diwaspadai, lantaran mereka bakal memiliki motivasi berlipat untuk meraih kemenangan guna menjauh dari zona degradasi. Laga yang sangat sulit karena Semarang selalu tangguh saat bermain di kandang. Tahun lalu ada 2 kartu merah, 2 penalti, jadi mereka akan berjuang keras untuk menjauh dari zona degradasi. Saya pikir dalam situasi seperti ini, mereka akan mengerahkan 300% kemampuan, kata Bojan Hodak. 3 modal berharga PSIS untuk menggulingkan Persib, 2 amunisi impor siap tebar teror. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, memiliki beberapa modal berharga yang harus dimaksimalkan saat menghadapi Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-22 BRI Liga 1 2024-2025. PSIS Semarang tentu harus mencari solusi terbaik untuk bisa mengatasi kekuatan Persib Bandung yang sangat mengerikan. Senjata-senjata terbaik juga mesti disiapkan. Di balik catatan buruk yang belakangan ini menjerat PSIS Semarang, mereka tampaknya bisa sedikit bernapas lega karena kemunculan Sudi Abdallah, striker timnas Burundi ini absen sepanjang putaran pertama karena mengalami cedera. Kini, Sudi Abdallah secara perlahan mulai menemukan performa terbaiknya, hanya butuh 2 pertandingan, sejak sembuh dari cedera, untuk kembali menemukan ketajamannya. Dia mulai bermain pada pekan ke-18 melawan Persita Tangerang. Ketika itu, Sudi bermain sebagai pengganti. Dia mulai dipercaya turun sebagai starter oleh Gilbert Agius pada pekan berikutnya, yakni saat menghadapi Persis Solo. Ini momen pertama Sudi bermain penuh selama 2 kali 45 menit. Ketajamannya mulai muncul pada pekan ke-20, dia berhasil mencetak 1 gol saat menang 3-1 atas PSBS Biak. Pada laga terakhir, dia menyumbang 1 gol ketika kalah dari Dewa United. Hal ini berarti, Sudi selalu mencetak gol pada 2 laga terakhir sehingga bisa jadi ancaman. Selain Sudi Abdallah, PSIS juga bisa kembali mendapatkan bantuan dari satu di antara penyerang asingnya, Evandro Breno. Dia sempat absen pada 3 pertandingan BRI Liga 1 2024-2025. Penyebabnya adalah kartu merah yang didapatkan ketika menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-18. Kehadiran Breno jelas menambah opsi baru bagi Gilbert Agius untuk menambah ketajaman lini depan, apalagi, mantan pemain timnas Angola ini punya rekor yang tak buruk-buruk amat. Dia setidaknya sudah menyumbangkan 2 gol dan 1 assist dari 6 pertandingannya di BRI Liga 1 musim ini. Harapannya, Breno bisa kembali memberikan kontribusi saat mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih, apalagi, produktivitas gol Mahesa Jenar kurang konsisten musim ini. Satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah PSIS menjadi tim dengan produktivitas gol terendah pada BRI Liga 1 2024-2025, sebab Mahesa Jenar sejauh ini baru sanggup menghasilkan 17 gol dari total 21 pertandingan. Namun, mereka belakangan ini mulai memperlihatkan perkembangan positif. Meski masih tak konsisten, Mahesa Jenar selalu berhasil mencetak gol ke gawang lawan pada 4 pertandingan terakhir mereka. Dari 4 laga itu, PSIS sudah mencetak 6 gol. Sebagai catatan, jumlah ini setara dengan produktivitas gol yang dihasilkan Mahesa Jenar ketika menghadapi pekan ke-7 hingga pekan ke-17. Hal ini berarti, dalam 11 laga itu, PSIS hanya bisa mengukir 6 gol. Dengan perkembangan yang cukup apik ini, Gilbert Agius punya modal yang cukup baik untuk bisa meladeni perlawanan Persib pada pekan ke-22 ini.